Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen kelas ya, terkait dengan konsep serta implementasinya dalam pembelajaran. Nah, untuk yang pertama ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan konsepnya dulu ya. Nah, baik. Apa sih manajemen kelas itu? Nah, di sini sebelum kita mempelajari ya atau membahas terkait dengan definisi dari manajemen kelas itu sendiri, kita harus tahu terlebih dahulu ya definisi dari kedua kata ini. Jadi manajemen kelas itu terdiri dari dua kata ya, manajemen dan kelas. Nah, di sini manajemen itu apa dan kelas itu apa? Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu. Baik, manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasannya manajemen itu merupakan ya ilmu yang digunakan untuk mengatur atau memanfaatkan sumber daya ya serta sumber-sumber lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya apa yang dikelola itu bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Jadi itu. Nah, itu dari definisi dari manajemen. Kemudian definisi dari kelas ya, atau pengertian dari kelas. Apa itu? Nah, kelas adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapatkan pembelajaran dari guru. Ya. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya kelas itu adalah suatu kelompok ya, atau kelompok dari beberapa orang yang biasa kita sebut sebagai siswa. Nah, jadi di situ siswa itu melakukan kegiatan belajar mengajar, proses kegiatan pembelajaran ya. Jadi guru di sana melakukan proses KBM ya, atau proses kegiatan belajar mengajar. Nah, di situ siswa atau sekelompok siswa yang sudah terbentuk dalam kelas itu menerima pembelajaran menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Jadi itu definisi atau pengertian dari kelas. Nah, sebenarnya di sini kelas itu ada yang mengartikan secara sempit dan secara luas. Nah, jadi di sini secara luas ya, dalam arti luas, kelas itu adalah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nah, di sini atau selama ini kita ya banyak yang memahami ya pengertian kelas itu dari ini arti sempit ya, dimana yang selama ini kita ketahui bahwasanya kelas itu merupakan ruangan ya ini ya, seperti ruangan yang dibatasi oleh dinding itu, atau istilahnya ruangan kelas. Nah, itu yang selama ini kita pahami. Nah, ternyata kelas itu juga ada artinya dalam arti luas. Di sini apa? Jadi kelas dalam arti luas itu adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai kesatuan diorganisir menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi sebenarnya dalam arti luas itu bukan sekedar hanya ruangan ya. Kelas itu merupakan sekelompok masyarakat, atau bisa kita sebut ya dengan kata lainnya, dengan arti lain itu kelas itu di sini kan suatu masyarakat, atau biasa kita sebut sebagai peserta didik atau siswa. Nah, jadi masyarakat kecil di sini itu yang dimaksud adalah siswa ya, atau peserta didik. Nah, kemudian di situ juga ada kegiatan pembelajaran. Siapa yang mengajar di situ tentunya adalah seorang guru ya. Jadi di dalam kelas itu, atau kelas bisa diartikan adalah terdapat siswa yang belajar ya. Tentunya di dalamnya itu ada seorang guru yang memberikan pembelajaran. Nah, jadi itu. Nah, lalu di sini kita bisa mengartikan ya definisi dari manajemen kelas. Nah, setelah tadi tahu arti dari manajemen itu apa, definisi dari kelas itu apa, maka kita bisa mengartikan atau mendefinisikan dari manajemen kelas. Jadi manajemen kelas itu merupakan usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas, dimulai dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungannya untuk memaksimalkan efisiensi, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin muncul dalam proses belajar. Nah, jadi di sini bisa kita artikan bahwasanya manajemen kelas itu merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, usaha apa itu? Nah, di sini ada tiga hal pokok ya yang dapat direncanakan guru dalam manajemen kelas, yaitu apa? Yang pertama terkait dengan perencanaan kurikulum ya. Nah, di dalam perencanaan kurikulum itu secara garis besar yang bisa dilakukan terkait dengan merumuskan tujuan ya, tujuan pembelajaran ya, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan bahan ajar ya, sampai evaluasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi itu terkait dengan perencanaan kurikulum. Kemudian terkait dengan pengorganisasian. Nah, di sini itu adalah proses belajar mengajar dan sumber belajar yang serasi dan bermakna. Kemudian yang ketiga terkait dengan penataan lingkungan. Nah, jadi bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan kelas yang merangsang dan penuh motivasi untuk pembelajaran supaya tercapai tujuan pembelajaran ya. Tentunya pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, ini terdapat beberapa konsep manajemen kelas menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut Sudirman, menurut Arikunto, dan menurut Mulyasa. Nah, menurut Sudirman, manajemen kelas itu adalah upaya mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah. Kemudian menurut Arikunto, manajemen kelas itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Kemudian menurut Mulyasa, manajemen kelas itu merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut ya, menurut Sudirman, Arikunto, dan Mulyasa, jadi kita bisa menarik kesimpulan ya bahwasannya manajemen kelas itu adalah upaya dari seorang guru ya, bagaimana bisa menciptakan lingkungan belajar supaya kegiatan
belajar mengajar atau proses KBM itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Tentunya dengan memanfaatkan segala fasilitas yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, jadi selanjutnya di sini terkait dengan 5 pandangan operasional manajemen kelas. Nah, yang pertama adalah kontrol tingkah laku. Nah, di sini terkait dengan manajemen sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Nah, guru sifatnya di sini otoratif. Ya. Yang kedua adalah pandangan permisif. Guru bertugas memaksimalkan perwujudan kebebasan kelas. Yang ketiga, pengubahan tingkah laku. Nah, di sini guru mengembangkan dan mengurangi tingkah laku yang tidak diharapkan melalui prinsip penguatan. Kemudian yang keempat, iklim sosio-emosional. Nah, terkait dengan penciptaan iklim positif di kelas melalui hubungan interpersonal yang baik. Yang kelima, sistem sosial. Jadi kelas sebagai sistem sosial dengan proses kelompok sebagai kunci keberhasilan. Nah, lalu di sini untuk materi selanjutnya terkait dengan tujuan, ya, tujuan dari manajemen kelas. Jadi ada beberapa tujuan di sini. Yang pertama tujuannya adalah agar pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal, ya. Jadi pembelajaran supaya bisa maksimal, nah itu merupakan salah satu tujuan dari manajemen kelas, ya. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya itu bisa guru itu bisa sekreatif mungkin, ya, memanfaatkan segala fasilitas yang ada untuk mengelola kelas. Jadi apa saja yang bisa dimanfaatkan di sana bisa digunakan sebagai pembelajaran, ya, agar tujuannya apa? Ya, agar tujuan pembelajarannya itu bisa dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, pemantauan kemajuan. Nah, di sini terkait dengan memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah penyediaan fasilitas. Jadi di sini adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual. Nah, sebenarnya di sini terdapat tujuan utama dari manajemen kelas, yaitu ada 4. Ya, yang pertama adalah mewujudkan situasi optimal. Yang kedua, menghilangkan hambatan. Yang ketiga, mengatur fasilitas. Dan yang keempat, membina dan membimbing. Yang pertama terkait dengan mewujudkan situasi yang optimal. Nah, jadi bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan siswa mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Nah, yang kedua terkait dengan menghilangkan hambatan. Nah, di sini bagaimana nanti seorang guru itu bisa menghilangkan berbagai hambatan, ya, atau permasalahan yang muncul yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah mengatur fasilitas. Nah, jadi bagaimana seorang guru menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung pembelajaran sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa. Kemudian membina dan membimbing. Nah, di sini guru juga perlu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individual dari siswa. Jadi ini adalah 4 tujuan utama dari manajemen kelas. Nah, untuk selanjutnya adalah asas-asas manajemen kelas. Nah, di sini yang pertama ada asas apersepsi, yang kedua asas peragaan, yang ketiga asas motivasi.
Untuk asas apersepsi yaitu apa? Di sini terkait dengan memperoleh tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Pengetahuan yang dimiliki siswa digunakan untuk memahami sesuatu yang belum diketahui. Jadi sesuai dengan namanya di sini apersepsi ya. Jadi bagaimana seorang guru itu nanti bisa menggunakan pengetahuan sebelumnya yang sudah dimiliki oleh siswa, itu nanti dikaitkan dengan apa yang ingin diketahui setelahnya. Nah, jadi itu. Kemudian asas peragaan. Nah, di sini adalah metode pembelajaran efektif melalui pengalaman langsung, demonstrasi, karya wisata, pameran, dan berbagai media visual. Nah, jadi itu. Kemudian untuk asas motivasi itu adalah guru sebagai motivator mendorong siswa untuk memiliki semangat dan kemauan lebih giat dalam belajar. Nah, jadi ini harus guru itu intinya harus dapat memberikan motivasi kepada siswa. Ya, tentunya supaya siswa itu mempunyai ya atau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Gitu. Nah, kemudian selain 3 asas tersebut di sini masih ada beberapa asas yang lainnya, yaitu asas belajar aktif, asas kerjasama, asas mandiri, asas penyesuaian individual, asas korelasi, dan asas evaluasi teratur. Nah, asas belajar aktif itu adalah siswa didorong terlibat secara aktif, baik itu secara mental dan fisik dalam kegiatan pembelajaran untuk menyerap kebermanfaatan pembelajaran. Sedangkan asas kerjasama itu adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih hidup dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Asas mandiri, di sini guru menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa agar dapat memaknai pembelajaran secara mandiri. Selanjutnya asas penyesuaian individual. Di sini guru menyesuaikan iklim pembelajaran dengan kecepatan dan karakteristik masing-masing anak didik. Asas korelasi mengaitkan pokok bahasan yang diajarkan dengan pokok bahasan lain untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang terakhir ada evaluasi, asas evaluasi teratur. Sini guru melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar secara teratur dan berkesinambungan. Lalu selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Ya. Di sini terdapat beberapa prinsip-prinsip yang diperlukan oleh guru untuk memperkecil atau untuk mengatasi masalah gangguan dalam manajemen kelas. Yang pertama itu ada hangat dan antusias, kemudian tantangan, bervariasi, dan keluasan. Nah, hangat dan antusias. Jadi di sini guru yang hangat dan akrab pada anak didik atau kepada siswa selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, akan berhasil dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Kemudian tantangan. Nah, di sini penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar. Selanjutnya variasi. Nah, di sini bisa menggunakan berbagai macam alat atau media ya, alat peraga atau media. Gaya mengajar guru, pola interaksi yang bervariasi, mengurangi gangguan dan meningkatkan perhatian siswa. Kemudian keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah timbulnya gangguan siswa. Jadi itu. Kemudian prinsip-prinsip yang lainnya di sini ada penekanan hal positif, penanaman disiplin diri, dan stabilitas emosi. Untuk penekanan hal positif, itu guru harus menekankan pada hal-hal yang positif
dan menghindari pemusahan perhatian pada hal-hal yang negatif melalui pemberian penguatan positif. Jadi di sini guru perlu memberikan penguatan ya. Penguatan itu ya bisa dengan bentuk macam-macam ya. Contohnya bisa dengan bentuk pemberian reward ya. Reward itu tidak selalu dalam bentuk benda ya, atau bisa menggunakan atau bisa dalam bentuk verbal ya, gitu. Kemudian penanaman disiplin diri. Tujuan akhir manajemen kelas adalah anak didik atau siswa dapat mengembangkan disiplin dari dirinya sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan. Nah, jadi di sini itu pentingnya seorang guru menjadi teladan bagi muridnya atau bagi siswa. Kemudian stabilitas emosi. Guru harus bisa menjaga emosinya dan sabar dalam melatih peserta didik. Nah, jadi ini yang paling penting ya, atau salah satu yang menurut saya itu merupakan atau yang perlu dikuasai oleh seorang guru ya. Jadi guru itu tidak intinya harus bisa menjaga emosi ya, tidak mudah marah. Jadilah guru yang sabar ya. Kalau menghadapi siswa yang sedikit nakal ya, kita ya jangan langsung emosi ya. Jadi kita berikan berikan nasihat secara perlahan-lahan gitu. Kemudian masih ada prinsip tambahan seperti optimisme dan percaya diri, kesederhanaan, keadilan, humoris ya. Untuk optimisme dan percaya diri, guru itu diharapkan memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat dalam mengajar untuk menginspirasi siswa. Kesederhanaan, penampilan dan pakaian guru yang sederhana mencerminkan profesionalisme dan fokus pada pembelajaran. Nah, jadi seorang guru itu harus berpenampilan yang baik dan bisa dicontoh ya. Tidak harus pakaian yang mewah atau berlebihan, tidak seperti itu. Intinya pakaiannya itu yang pantas ya. Kemudian keadilan, guru harus memperlakukan semua siswa atau peserta didik secara adil ya, tidak boleh membeda-bedakan ya, misalkan membedakan dari gender, status ekonomi atau kemampuan akademik ya. Jadi harus berlaku secara adil ya. Kemudian humoris, guru harus bisa membawa suasana belajar yang santai, tidak kaku ya. Jadi tidak boleh seorang guru itu terlalu kaku istilahnya ya, terlalu kaku. Kemudian ya intinya jadilah seorang guru itu yang fleksibel ya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau dirasa kondisi pembelajaran itu sudah sangat melelahkan ya bagi siswa, maka perlu dikasih ya, contohnya seperti ice breaking atau bahan yang tentunya yang bisa menumbuhkan semangat siswa lagi ya, itu. Nah, kemudian strategi dan implementasi manajemen kelas. Nah, di sini adalah strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan memperhatikan kondisi kelas agar tetap kondusif. Nah, jadi meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Nah, jadi di sini ada 4. Yang pertama perencanaan. Nah, namanya perencanaan itu dalamnya guru merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan. Jadi apa yang sudah direncanakan tadi itu dilaksanakan, atau guru menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas manajemen kelas dalam proses belajar mengajar. Setelah itu tahap ketiga adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi dan memantau efektivitas strategi yang diterapkan secara berkelanjutan. Setelah dievaluasi, nah jika dari hasil evaluasi itu terdapat suatu permasalahan, maka
perlu diadakan perbaikan. Yaitu apa? Melakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk pembelajaran yang optimal. Nah, jadi ini adalah strategi implementasi dalam manajemen kelas ya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Nah, sekarang dari apa yang sudah kita bahas tadi, mulai dari awal sampai akhir, sini kita bisa menarik beberapa kesimpulan bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa memanajemen kelas secara efektif ya. Jadi yang pertama terkait dengan manajemen kelas ya. Manajemen kelas itu adalah usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis dan mengarah pada penyiapan sarana, alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Ya, di sini tentunya ada 4 garis besar ya, supaya manajemen kelas itu bisa berjalan secara efektif. Yang pertama, guru profesional, siswa aktif, lingkungan kondusif, tujuan bisa tercapai. Manajemen kelas yang efektif adalah kunci untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal bagi setiap siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi, sebagai motivator dalam memberikan motivasi supaya siswa bisa termotivasi ya dalam mengikuti pembelajaran, serta teladan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah kita bahas dari awal tadi. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.